nih Bapak untuk kita ngobrol-ngobrol? Tentunya banyak waktu yang kita untuk ngobrol apa yang perlu saya bantu dan ngobrol apa yang harus kita laksanakan. Ya, terima kasih Bapak. Ini saya selaku guru calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk wawancara dengan Bapak selaku Kepala SD 02 Pandian. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Selama ini saya menerima informasi dari berbagai pihak, baik dari masyarakat sekitar maupun dari guru-guru kami yang berkaitan dengan permasalahan. Saya tidak hanya menggunakan perasaan dalam memutuskan masalah, namun berdasarkan fakta dari pihak terkait. Saya ingin mendapatkan konfirmasi dari kedua belah pihak bila kebijakan terkait dengan permasalahan atau persengketaan. Baik, luar biasa sekali Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan, saya selalu melihat dari dua sisi yang membawa manfaat hasil akhir berdasarkan urgenitas keputusan tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolahan Bapak? Dalam mengambil keputusan, saya mengambil langkah. Yang pertama adalah planning, merencanakan dengan cermat setiap kebijakan. Kemudian mengorganisasi dengan semua koordinator, dan selanjutnya actuating, merealkan atau menggerakkan semua segmen dalam organisasi untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu controlling, memantau setiap kebijaksanaan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Pertanyaan yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menurut saya efektif adalah melihat dari sudut kemanusiaan dengan mempertimbangkan urgenitas atau yang lebih penting itu dikedepankan dan mengambil resiko terkecil. Pertanyaan yang kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Dalam mengambil keputusan, unsur kemanusiaan dalam pengambilan keputusan, saya memposisikan diri bila saya yang mengalami atau berada pada posisi tersebut. Pertanyaan yang keenam Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Saya menunggu, artinya menunggu situasi kondusif untuk membuat kebijakan, karena bila terburu-buru itu berdampak kurang baik. Jangan sampai kebijakan saya itu melukai atau merugikan saat dilaksanakan, tetapi saya juga melihat masalah itu yang paling penting
terlebih dahulu yang saya kedepankan. Baik, Bapak. Pertanyaan yang selanjutnya yang ketujuh, Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus etika di sekolah Bapak? Potensi dari para koordinator di bidang masing-masing, koordinator ini memberikan sudut pandangan saya sehingga membantu dalam mengeluarkan kebijakan meskipun saya sebagai kepala sekolah bisa mengeluarkan kebijakan secara sepihak. Pertanyaan yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan dalam dilema etika di sekolah Bapak? Dari setiap peristiwa kebijakan yang saya keluarkan selalu ada hikmahnya. Karena pengalaman adalah guru yang berharga. Hal ini menjadikan kemampuan saya dalam membuat kebijakan semakin terasa. Demikian. Baik, terima kasih Bapak atas wawancaranya, atas waktunya juga, atas kesempatannya. Semoga membawa manfaat. Saya mohon diri izin untuk keluar kelas Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kepala. Waalaikumsalam, Bu Eti. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Eti Iya, juga sehat? alhamdulillah sehat juga. Ibu, Iya, mungkin Ibu ada waktu sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol? ya ada longgar ini. Iya, baik Ibu. Saya kan mendapat tugas Iya. dari calon guru penggerak untuk wawancara dengan Ibu Kepala. Oh iya. Ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Oh iya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Nah, begini Bu Eti, saya mengidentifikasi dari sumber terkait. Misalnya guru, peserta didik, wali murid. Saya melakukan pendekatan personal sehingga bisa memahami kasus tersebut dan saya gunakan untuk mengeluarkan kebijakan. Oh, baiklah. Pertanyaan yang kedua Ibu, Ya. selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Ini berarti saya biasanya melihat secara objektif setiap kasus yang ada. Saya memposisikan sebagai penengah dalam membuat kebijakan dan pengambilan kebijakan dengan melihat prioritas dan urgensinya. Ya, luar biasa sekali Ibu. Iya. Pertanyaan yang ketiga, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pembelajaran atau yang ada di sekolah Ibu selama ini? Langkah-langkah saya yang pertama, saya menggunakan informasi dari koordinator bidang. Yang kedua, dirapatkan dalam tim koordinator. Ya. Yang ketiga, setiap koordinator diberi kesempatan untuk mengutarakan pandangan terkait kebijakan yang akan diambil. Keempatnya, umpan balik dari pengawas sekolah. Kemudian yang kelima, implementasi dan monitoring. Baiklah. Pertanyaan yang keempat Ibu yang selanjutnya, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika ini Bu? Menurut saya, hal yang penting atau yang paling efektif adalah dengan mengumpulkan informasi. Ya. Selanjutnya, memanggil pihak yang bersangkutan, lalu berkomunikasi dari hati ke hati untuk memperbaiki situasi. Intinya, tidak mengambil keputusan secara sepihak. Luar biasa. Pertanyaan yang kelima Ibu yang selanjutnya, Ya. lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolahan Ibu? Oh ya, berarti untuk tantangan terbesarnya adalah adanya pihak yang tidak mendukung atas kebijakan yang diterapkan. Ya. Dikarenakan keterbatasan kemampuan dari guru. Nah, solusinya itu mengaktifkan tutor sebaya atau dimasukkan pada kelompok yang menonjol sehingga
bisa maju bersama. Wah, luar biasa. Pertanyaan yang keenam, Ibu. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Nah, begini Bu Edi, untuk pengambilan keputusan saya lakukan secara melihat urgensinya. Bila dapat, diselesaikan sesegera agar kasus tersebut tidak semakin membesar yang bisa merugikan banyak pihak. Oh, begitu. Baik. Ya. Yang ketujuh, Ibu, pertanyaannya, Iya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya. Faktor pendukung yang sangat membantu adalah solidaritas antar guru yang memiliki kelebihan mau membantu guru lain. Dari orang tua juga memiliki perhatian atau partisipasi dari kegiatan sekolah. Ya. Ini pertanyaan yang terakhir, Ibu. Ya, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran yang ada di sekolah Ibu, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil suatu keputusan dilema etika? Setiap kebijakan yang saya keluarkan dengan memperhatikan aspirasi dari warga sekolah, maka kebijakan itu akan lebih mudah diterima dan bisa lebih berhasil dibandingkan dengan kebijakan yang saya ambil sepihak saja. Oh, begitu. Luar Ya. biasa sekali, Bu, wawancaranya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga membawa manfaat dan sekolah Ibu tambah Amin. lebih baik lagi, Amin. memberikan kesempatan kepada generasi di sekolah Ibu menjadi generasi yang emas. Terima kasih, Bu. Saya pamit. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.